السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Bapak-bapak, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus masjid Al-Hijrah dan yang lainnya, dan kemudian daripada yaitu tuan rumah daripada Bapak Selamat ya, yang mengadakan acara tasyakuran ini, dan kemudian Pak RT dan Pak RW dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan khususnya bapak-bapak tamu undangan jamaah Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadikan apa yang kita niatkan ini menjadi ladang amal. Semoga menjadi amal jariah kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini acara kita diundang oleh Bapak Selamat. Beliau tidak mengundang kita ini yaitu melepaskan daripada nazarnya yang beliau nazarkan itu. Beliau ungkapkan bahwasannya apabila lunas rumah ini maka akan mengadakan yaitu syukuran sedikit, syukuran untuk daripada melepaskan nazarnya itu tadi. Maka oleh karena itu di sini perlu kita sampaikan juga akan daripada nazar kita. Bukan hanya sekedar syukuran, karena syukuran itu banyak jenis. Syukuran rumah baru, syukuran khitan, syukuran lain sebagainya. Itu ada syukuran, tapi niatnya yaitu syukur telah yaitu menunaikan dan telah melunasi daripada nazar. Sedikit saya hendak menyampaikan juga, mudah-mudahan ini menambah keilmuan kita, menambah daripada pengetahuan kita tentang perkara-perkara agama. Adapun itu nazar adalah dengan secara bahasa itu artinya wajib. Nazar dengan secara lughat itu adalah artinya wajib. Sementara nazar itu dengan secara syariat, istilah agama, adalah satu amalan yang dilaksanakan itu sebagai kurbah, sebagai kurban atau kurbah atau kurban. Makna kurban sini adalah yaitu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
dengan dia menunaikan daripada nazarnya ini, maka dia yaitu bernazar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah nazar-nazar contoh untuk mendekatkan diri adalah seperti salat sunat, ataukah tahajud, ataukah hajat, dan perkara-perkara sunat. Dan nazar bila dia lakukan itu yang sifatnya fardu ain, maka tidaklah sah daripada nazarnya. Dia katakan, kalaulah lunas rumah ini, maka akan saya solat 5 waktu. Maka ini tidak sah, karena 5 waktu itu adalah kewajiban memang kita. Tetapi perkara-perkara yang daripada sunat itu, maka dia laksanakan. Seperti sedekahnya, dia panggil anak yatim, dan lain sebagainya. Ini perkara daripada nazarnya. Dan kemudian, nazar ini memiliki pembahagian. Nazar terbagi 2. Pertama, kata Imam ulama Yaman dalam kitab beliau Yaqutun Nafis, syarah Yaqutun Nafis bermadhabkan Syafi'i, bahwa beliau mengatakan nazar itu terbagi 2. Pertama adalah nazar yang disebutkan itu adalah al-lajaj. Nazar yang disebut dengan al-lazaz, al-lajaj, pakai jim dan jim. Al-lajaj. Apa itu nazar daripada al-lajaj? Nazar al-lajaj itu adalah nazar yang mana yang dia sendiri yang mengerjakannya. Nazar itu dia lepaskan, kemudian dia lakukan sendiri. Contoh, bila lakulah rumah ini saya jual, maka saya akan puasa Senin Kamis. Maka dia lakukan untuk dirinya. Bila dia lulus anaknya sekolah, maka saya akan melaksanakan ibadah ini. Jadi ini disebut dengan lajaj. Yang kedua, kata ulama Yaman mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, itu disebut dengan daripada nazar tabarru, namanya nazar tabarru. Artinya dia lakukan nazar ini tetapi tidak pada dirinya. Dia lakukan yaitu amalan-amalan yang lain. Contoh, malam ini dia mengadakan tasyakuran untuk berikan, bukan pada dirinya, puasa dia tidak, tapi dia lakukan dengan cara yaitu taqarrub ilallah, dengan kurbah. Jadi tidak sah apabila ada orang yaitu dia bernazar, kalaulah daripada terjual rumah ini atau terbeli rumah ini atau lunas rumah ini, maka dia melakukan daripada maksiat daripada Allah. Itu tidak sah. Jadi nazar itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar ini punya syarat. Ada syaratnya. Pertama, syaratnya itu baligh. Adalah tidak sah bila dia itu anak-anak bernazar, anak kecil bernazar, tidak sah walaupun dia itu sudah mumayyiz sekalipun. Kemudian berakal, orang gila tak sah itu apabila dia bernazar. Dan yang kemudian yang ketiga, syarat untuk bernazar itu dia harus ungkapkan. Dia harus ungkapkan dengan lisannya. Tidak sah dia itu bernazar hanya cukup dalam kolbunya saja, dalam hatinya saja. Sama seperti wakaf. Wakaf itu harus disampaikan. Ini wakaf untuk orang tua saya, ini wakaf dia. Jadi harus disampaikan itu wakafnya, harus disampaikan lisannya, akadnya itu. Jadi adalah tidak sah bila seorang dia itu dia bernazar hanya dengan hatinya saja. Dia harus ungkapkan. Dan kemudian baru dia melaksanakan daripada nazarnya itu. Dan kemudian bila seorang itu tidak mampu untuk melaksanakan daripada nazarnya,
maka dia wajib yaitu membayar kafarah. Kafarah itu apa? Kafarah itu adalah dia memberi makan 10 orang miskin. Satu diberikan kepada mereka itu 1 mud 7,5 ons. Diberikan kepada mereka. Bila dia tidak mampu memberikan daripada orang miskin 7,5 ons semuanya, maka dia wajib yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itulah dia sekedar untuk kita tahu bernazar. Ulama berpendapat dianjurkan untuk bernazar. Sebagian ulama lain tidak dianjurkan, makruh hukumnya. Ketika dia bernazar, takutnya nanti dia tidak akan mampu untuk melaksanakan itu tadi. Jadi oleh karena itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnat dianjurkan, ada yang mengatakan yaitu daripada hukumnya makruh itu tadi. Baik, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Bapak selamat, yaitu diterima nazarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengadakan mengadakan acara tasyakuran malam ini, yaitu lepaslah daripada nazarnya, yaitu tidak ada tuntutan secara syariat, dan tidak ada lagi daripada apa yang harus dikerjakannya, hanya melepaskannya setelah dia mendapatkan yang telah diungkapkannya kepada Allah. Karena dia nazar itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja secara singkat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.